people, First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast CMTV Jawa Tengah Open Your Heart. Karena acaranya membuka-buka hati, jadi adiknya buka hati adalah buka aura. Buka aura sama buka mata batin. Nah, kenapa saya ngomongnya kayak gini kenapa? Karena hari ini tamu di podcast hari ini adalah orang yang gak jauh-jauh dari apa tadi yang saya bilang, buka mata batin, melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat dengan mata biasa kita. Mas Pamuji dari komunitas Semarangker Semarang, ya. Semarangker Semarang, bener ya? Iya, Semarang Angker. Oh, Semarang Angker. Jadi satu Semarangker. Semarangker, wis keren banget. Ini apa kabar setan-setannya? Kena pandemi ini? Pakai masker semua. Pakai masker semua. Oh iya, kita kan sudah vaksin ya. Aman. Jadi hari ini kita ngobrolnya lebih jaga jarak dan ya karena kita udah vaksin jadi lebih lancar dengan begini aja. Ya, tapi sebelumnya makasih ya buat First Media yang sudah mendukung dari bincang-bincang Open Your Heart kita. Mas bisa bilang Open Your Heart gitu nggak? Open Your Heart. Wih, kayaknya sekolahnya dulu di Broken Heart University ya. Kamu semana sih itu? Mas Pam, saya tuh apa ya? Kalau ketemu Mas Pam itu bawaannya saya adalah keinget sama itu. Sama saudara-saudara Mas Pam. Ada siapa aja sih? Saudara-saudara yang ada di rumah Semarangker dulu itu, yang dipasang-pasang itu lah kalau saya masuk ke ada namanya seperti Lela, seperti punya pocong. Lela tuh kayak Lela kuyang parasit gitu kan. Terus ada si Pocil, pocongan kecil. Ada si Genduwo. Macam-macam lah namanya. Jadi diksi itu ternyata bisa mengubah satu ini ya, imajinasi ya. Betul. Coba kalau gendruwo itu disebut gendu itu nggak bakal kita serem banget. Iya ya? Makanya kita kan karena dulu kita waktu usia kan KPI kan ketat banget nih, jadi kita harus meningkat nama. Oh. Ya, misalnya kayak Pocil gitu. Pocil ngancil. Pocil ngancil. Itu ada kimcil pocil nggak? Jadi Pocil tuh umur berapa? Bentuknya kecil aja sih. Bentuknya kecil. Itu Mas cuman asal nyebut atau sebenarnya memang udah mereka udah bentuknya setan beneran, baru Mas apa jenenge kuwi Mas cekel gitu. Iya. Enggak sih, cuman gini, itu kan salah satu properti dari Semarang. Semarang kan juga kita punya museum barang-barang yang asli angker. Kita juga sering ada cosplay, kostum player. Nah, cosplay itu kami pakainya bajunya, seragamnya asli dari benda-benda mitos. Kain kafan bekas orang yang sudah mati, kemudian dia harus dipindah makam. Kain kafan yang lama kan nggak dipakai, itu diserahkan ke kami. Ada cosplay, tali yang dipakai untuk bunuh diri orang, terus baju yang dipakai untuk pembunuhan tuh kami jadiin kostum player. Jadi kostumnya benar-benar wow. Itu masih ini kurang kerjaan atau gimana? Hobi. Jadi kalau ada orang bunuh diri di mana langsung Mas coba datangi apa yang dipakai oleh itu? Saya nggak pernah untuk meminta, cuma diberi. Saya kontak, Mas mau nggak bilang gitu? Mas berani? Ya, saya bilang gitu. Iya, apakah ini upaya Anda untuk memecahkan satu pikiran lama dan pikiran orang yang sangat ketakutan? Kalau Semarang kan kami mengajak smart and wise. Gaib itu ada, iya gaib itu ada. Tapi smart and wise, jadi cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Jadi kami ajak masyarakat untuk jangan percaya katanya gitu. Jadi katanya tuh pohon ini angker Mas di tengah
hutan X ada pohon yang angker sedang, ini pohonnya ada di dalam sini udah ketebang. Mas, daerah ini ada kali bekas orang bunuh diri, katanya ini ada sudah aku simpan di sini di kamarku ada. Jadi kami mengkoleksi ribuan barang-barang yang katanya tadi ya. Katanya. Dan ketika ada ini, itu mitos. Sebenarnya kalau seperti itu dalam masyarakat kita itu sebenarnya mitos atau hanya sebatas weten ya, memeti gitu. Kalau kami bilang gini loh, kita berhadapan dengan suatu makhluk yang sebelum manusia ada dia sudah ada. Dia dari bangsa jin gitu kan. Jin itu pintar, jadi dia bisa memvisualisasikan apa yang Anda takutkan, apa yang Anda khawatirkan. Jadi kalau masuk ke kamar saya di museum kami itu, kalau kita normal fan-fan aja nggak punya pikiran negatif, aman kok. Masuk lihat nggak masalah. Tapi ketika mau masuk udah kepikiran jangan-jangan nanti iya dia akan dilihat. Atau masuk pikirannya lain gitu. Iya. Dia masuk situ pikirannya adalah job gitu ya. Aduh, seadanya ini dia adalah bisa memvisualisasikan apa yang klien gitu bisa. Nah, pokoknya gitu dia nggak mau ngasih yang gitu. Oh, dia nggak mau. Barang yang cakep itu nggak mau keluar. Oh, itu dia nggak keluar. Gitu. Tanda tangan. Nggak mau keluar ya. Jadi saya tanya yang dia datang adalah sebenarnya yang tidak baik ya, yang buruk, yang takut gitu ya. Ya orang yang dia mungkin jauh dari agama. Kadang orang lupa bahwa kita punya Tuhan yang Maha Penjaga. Jadi saya selalu bilang apapun agamamu hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta. Hanya kepada Tuhan kita mempercayai dan menyembah. Kadang orang lupa dia punya Tuhan. Jadi dia lebih mengandalkan barang-barang yang mohon maaf tanpa sadar sudah menduakan Tuhan. Itu namanya kemusyrikan ya. Catat ya. Jadi takut setan sama dengan meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan, kata Mas Pam ya. Jadi Mas Pam ini adalah komunitas Semarang Angker yang punya anak buah setan-setan ya. Anak buahnya itu ada dulu di audisi di mana? Anak buahnya dari pohon-pohon, dari sungai-sungai, dari mana lagi? Dari semua tempat yang dianggap angker. Ya, tempat-tempat yang ya, basah. Gedung macam-macam itu. Gedung mana? Gedung yang ada. Banyak sih Semarang ada. Yang ada politisi-politisi itu? Pokoknya gedung yang ya? terkenal angker, tua-tua, yang bermitos katanya itu kita masuki, kita jelajahi. Terus di sana kadang ada sesuatu yang di luar nalar logika. Misalnya gini, tiba-tiba kami dilempar oleh benda, itu pernah juga dilempar bentuknya kayak boneka kecil, kayak boneka santet. Nah itu kami simpen. Jadi dilempar waktu Mas jalan ada orang lempar atau gimana? Kosong kan nggak ada. Jadi kadang gini, itu barangnya aku yakin buatan manusia, buatan pabrik. Kadang bentuknya boneka. Cuman prosesnya unik maksudnya gini loh, kita di suatu ruangan yang kosong tiba-tiba dari atas terlempar, padahal ternyata ketutup. Aku bilang prosesnya unik gitu loh, saya koleksi itu banyak mengetahui. Nah itu yang lempar siapa kira-kira? Saya kembalikan. Apakah kekuatan lain atau orang iseng rumah sebelah gitu? Enggak sih, kalau aku bilang itu gedung di tengah hutan, itu gedung yang sudah sekian puluh tahun dijamah manusia, itu gedung yang sudah penuh sama dibongkar. Jadi apapun kekuatan mereka itu nggak ada apa-apanya kebesaran Tuhan. Saya bilang itu terjadi karena kebesaran Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang wah itu yang bawa so hebat kuat, saya bilang enggak, mereka nggak ada apa-apanya dibanding kebesaran Tuhan. Dan barang-barang itu kami koleksi, semuanya aku koleksi. Gedung yang kami jelajah ada kain darah kering itu sama nanya ini kayaknya apa ya? Jadi waktu dulu pernah dipakai mas untuk bungkus orang yang kepalanya pecah bla 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 bla. Terus kalau di sini kasih yang kena tanah, kalau mau dikoleksi boleh. Kami koleksi. Ada koleksi itu ketika sampai di ruangan tadi base camp Semarang. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa ya? Seperti saya kembali ke bilang tadi, kalau kita netral, maksudnya nggak punya pikiran negatif, kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Anda ketakutan, nah dia membesar, dia kuat, berani menggoda. Jadi ketika Anda takut ke suatu tempat. Kabar gembira untuk Anda, First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut, hubungi First Media. Itu sebenarnya malah gemes sih, ini orang takut. Jadi orang takut Anda bisa ditangkap sama mereka gitu. Kalau kita berani baca doa, soalnya baca doa, mulutnya baca doa, hatinya juga harus. Nah, orang kan mulutnya aja baca doa, hatinya jangan nah gitu. Doanya Allahumma barik lana. Takut dimakan. Setannya nggak jadi muncul, suruh ngeratir nanti. Oh orangnya minta GoFood ini, dimintain.
makanan. Nah, kalau makanannya setan itu ada orang ngomong apa itu bunga-bunga tertentu itu. Mereka makan apa sih? Kami Semarang kan lebih suka menggunakan daripada kata orang, ada yang paling hebat adalah kata Quran dan kata hadis. Kami mayoritas kan Muslim ya. Walaupun anggota Semarang kan banyak yang Muslim juga ada, tapi kami menggunakan Quran dan hadis. Kalau Quran disebutkan makanannya dasar itu kotoran dan tulang udah. Tuh. Kalau ada orang bilang kata si A, kata si B, kata guru saya ini, saya bilang mohon maaf, saya lebih percaya kata Tuhan daripada kata Anda. Kotoran dan tulang? Ya kan bisa sampah misalnya gitu. Ya. Itu kotoran apa misalnya? Ya kotoran gitu ya. Adik-adik. Oh iya. Adik kan sebutnya itu kan. Surat al-jin ada kok. Gitu. Jadi saya lebih suka ketika orang menjak berdebat, saya bukannya debat, saya cuma menyampaikan ini. Nah, dan ini adalah wahyu kata Tuhan. Bukan opini saya. Kan orang sudah bilang, oh begini mas kok manusia ini. Kalau saya bilang sudah ada aturannya kok di kitab suci. Ngapain pakai opini? Gitu ya. Kita nggak usah pakai opini Anda. Kita pakai sumber yang terkuat, Quran dan hadis kalau kami Muslim gitu. Tapi kata guru saya, kata mbah saya, nah sekarang Anda mau percaya mbah saya, mbah Anda, guru Anda atau Tuhan? Kalau saya percaya Tuhan. Kalau Anda percaya sama guru Anda, silakan itu hak Anda. Tapi kalau saya selalu bilang kalau saya lebih ke agama Anda. Kalau saya lah ya, kalau Anda terserah Anda mau percaya siapa itu Anda. Dulu berarti awal mau bikin Semarang itu salah satunya buat ini ya, buat memecahkan mitos-mitos, misteri. Dan kami mengajak anggota kami yang minimal kita kembali ke akidah. Kita punya agama, punya kitab suci, kita punya Quran, punya Allah. Saya bilang setan itu kan kecil, sebenarnya setan itu nggak bisa apa-apa. Cuman kadang orang takut aja. Jadi kalau orang takut itu kita dari kecil diracuni sih namanya film-film dongeng-dongeng komik itu kan. Makanya orang mati gentayangan nggak ada kalau di Quran dan di hadis disebutkan orang mati di alam barzah. Nggak ada yang namanya arwah gentayangan, nggak ada namanya arwah penasaran. Mau mati yang apapun di alam barzah. Ya. Tapi ada kasus, saya pernah mas tetangga saya ketabrak sepur malamnya dia gentayangan itu bukan dia tapi jin yang menyerupai, karena semua manusia ada yang namanya jin khorin kan, pendampingnya jin khorin yang membisiki keburukan kan. Nah, jin khorin itu masih hidup, dia yang bisa memvisualisasikan sebagai pocong lah, kuntilanak lah. Jadi yang didampingi sudah mati, jin khorinnya masih gitu ya. Jadi mereka menjejak manusia itu dilari sampai dia mati ya. Ciri-cirinya apa jadi tahu semua. Kesukaannya bakso gitu ya. Dia kalau ini ngomongnya minta bakso gitu sebenarnya itu ya. Iya. Terus kalau itu misalkan ada ini terus ngomong-ngomong dan ternyata orang itu bisa dimasuki, suaranya berubah-ubah, itu Mas Pam yakin yang Mas Pam tahu apa itu? Di Smart and West gitu. Jadi kami Semarangker itu mengadakan tour umum juga untuk masyarakat, kami ajak untuk menjelajah tempat langgar, kami ajak untuk melanggar mitos. Pantangannya apa nih? Nggak boleh apa tempat ini kita langgar selama tidak bertentangan dengan norma ya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma adat, norma sosial dan norma apapun dan diizinkan sama pengelola atau pemilik lokasi, kami melanggarnya. Dalam perjalanan kami tour itu juga banyak orang-orang yang kerasukan, peserta kami kerasukan banyak. Tapi di Smart and West kami Semarangker memberi kerasukan menjadi 3. Satu acting, dia dibuat-buat. Yang kemasukan itu? Dia acting dibuat-buat. Jadi satu acting. Jadi misalnya gini nih, lagi jadi dia tiba-tiba tertawa. Ini yang aku rasuki, ini keturunan raja ini, Prabu ini. Kalian harus hormat sama orang ini. Orang ini orang hebat nih, dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menemukan barang hilang. Kalau kalian ada kesakitan, ada barang hilang, hubungi dia acting. Ya kadang saya tanya apa orangnya? Orangnya acting dia acting ingin diakui. Oke. Yang kedua namanya schizophren. Schizophren itu penyakit kejiwaan. Jadi yang kebelah itu ya. Ya jadi gini. Jadi misalnya saya pernah menangani kasus ada orang kesurupan di suatu kampung, dipanggilkan ustaz dukun bla 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 bla. Terus kami datang, kami nanya bla bla ke temannya. Ternyata dia pulang sekolah ngamuk-ngamuk. Ternyata di sekolah dia habis diputus sama pacarnya. Nah, ada juga yang sampai di rumah mecah-mecah, mari-mari mecah-mecah, ternyata dia habis di PHK. Jadi tidak ada hubungannya sama makhluk halus. Jadi hanya ketika sedang sangat terhimpit gitu ya. Iya. Jadi ketika Anda stres, frustasi, tanpa disadari Anda tuh sudah masuk ke pengen marah, pengen banting, pengen apa emosi. Nah, kalau orang lihat tuh
Itu kekuatan apa dong berarti? Psikologis saya bilang. Psikologis Dan itu banyak terjadi kan. Ada tiba-tiba pengen mukul, pengen banting apa. Itu psikologis. Cuma kalau ada orang melihat, mbaknya kesurupan, mbaknya habis jobnya di cancel misalnya. Kan gitu. Kalau saya nggak begitu, saya langsung nyamperin yang ngejob ya. Saya mintain DP biar kalau pengeser dia juga rugi. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga benar-benar kerasukan. Kerasukan, cuman nggak gampang buat bangsa jin masuk ke manusia itu di antara 1 juta kasus paling 1. Nggak mudah. Jadi saya bilang apa ya? Sulit banget bangsa jin buat masuk ke manusia tuh saat ada ketentuan berlaku. Hanya orang-orang apa yang bisa dimasuki? 1, orang itu jauh dari agama. Nah itu mana temanku tadi mana? biar dekat sama agama itu tadi kayaknya auranya begitu. Enggak juga sih. Enggak juga. 2, dia pribadi yang tidak menyenangkan. Dia sukanya gosip, sukanya fitnah orang, sukanya jelekin orang, sukanya bully. Tapi kalau dibully baper, marah. Kalau bikin komen satu yang jelek-jelek. Jadi auranya negatif semua. Nah yang ketiga, tanpa disadari dia pernah sedang atau akan berkolaborasi dengan setan di kemusyrikan. Misalnya tanpa disadari Anda pakai jimat-jimat yang ini kata guru saya bisa itu. Ini kalau ini aku pakai di kantong nanti rezeki akan lancar. Itu kemusyrikan. Buat kami loh ya. Buat kami semangat. Kami kembali kerasukan dari 3 tadi. Tapi 3-tiganya sebenarnya hampir sama semua. Gejalanya hampir sama semua. Tidak terlihat itu. Cuman kalau yang ketiga itu biasanya disertai fenomena di luar nalar logika. Misalnya ada orang yang mau kerasukan mau tak kasih minum apa? Air zam-zam sama daun bidara kan biar kalau muslim seperti itu baca ini kan geser sih ya misalnya aku mau minumin botolnya pecah bisa itu karena kekuatan ya kadang ada mereka ingin eksistensinya diakui kalau enggak fenomena di luar logika misalnya gini Anda nggak pernah bisa bahasa Sunda tiba-tiba ada pinter banget bahasa Sunda itu karena kita ingin terasakan dari Sunda ya jadi dulu pernah di suatu pabrik juga gitu pekerjaannya itu hanya yang mohon maaf masih mungkin orang-orang yang SD aja nggak lulus ketika jadi kerasukan itu mereka pada pintar bahasa Belanda tiba-tiba jadi disertai fenomena di luar nalar logika. Kalau itu memang ada ya walaupun kita percaya sebenarnya kekuatannya memang itu kan, salah satu bentuk kekuatan tapi kan Tuhan gini ya. Ya cuman gini loh aku kembalikan apa sih tujuan setan merasuki orang kayak gitu? Misalnya nih si A dirasuki tujuannya apa sih? Setan itu tujuannya menyesatkan manusia, buat manusia musyrik, buat manusia menyekutukan Tuhan. Gitu kan? Maksudnya apa? Dengan dia merasuki, terus orang jadi percaya, ini sakti nih, gitu. Apa? Ketika orang kerasukan, biasanya gimana? Cari orang pintar kan? Nah, ketika orang pintar yang dipilih itu melakukan hal-hal yang di luar agama, ya udah, Anda sudah masuk. Ini Anda makan minyak ini, dikasih bunga ini, bla bla bla. Kalau kami dari Semarang bilang ya sudah, undang agama sudah jelas kok. Ketika Anda baca Auzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi udah netral kok. Tapi ketika tujuannya gitu, tujuannya dia merasuki Anda agar orang-orang sekitar Anda melakukan suatu kemusyrikan. Oh ini harus minta ke mbah penunggu ini agar ini seperti itu. Nah, makanya kami di Semarang bilang jangan pernah menuruti apa permintaan. Ketika kami pernah menangani kasus kesurupan juga gitu. Dilawan ya? Dia permintaannya ya jadi gini, pernah dia begini, aku minta bunga ini, aku minta minyak ini. Aku bilang nggak mau, aku bilang gitu. Terus keluarga mas dibeliin aja mas, paling beli cuma 5.000. Saya bilang bukan masalah 5.000-nya, suatu kekalahan akidah buat kita. Kamu kan setan, kamu bisa terbang ke sana ke sini, ambil aja sendiri kan? Nyuruh orang. Masih bilang gitu? Iya. Terus setannya langsung nyari gitu? Nggak tahu juga ya? Jadi intinya ada perlawanan, jangan mengalah, jangan oh ya mbak, saya jangan sampai gitu. Nah, sama juga ketika hati dibisiki maksiat, itu setan juga kan? Khorin. Apa tuh? Jin khorin. Jin khorin. Kan manusia kan ada manusia dilahirkan ada istilahnya pendamping bangsa jin namanya khorin yang membisikkan keburukan kiri. Karena ada malaikat Allah yang membisikkan kebaikan. Anda nemu dompet nih yang bisikan ambil aja. Nah, bisikan kembalikan. Nah, kesimpulan di Anda mau balikin atau enggak? Kalau di Eropa digambarkan yang sebelah kiri ada tanduknya warna merah bawa kayak itu garpu, yang kanan pakai harpa ada sayapnya kayak gitu. Bisikin baik, bisikin buruk. Nah seperti itu. Kalau di agama kami seperti ini, jin khorin membisikkan keburukan.
Jadi tengah-tengahnya kayak apa tuh modelnya, kalau merah maupun jadi satu itu? Kan kita kadang bisa jadi setan, bisa jadi ini kan, jujur aja. Bener nggak bro? Kamu lebih sering jadi apa sih? Jadi setan atau jadi malaikat? Hah? Jadi semuanya. Oh jadi semuanya. Ya, pas lagi nyatu tuh warnanya apa? Jadi pink-pink gitu atau gimana? Satu merah, satu putih. Strawberry dong. Strawberry. Ya, mana yang menang gitu ya Mas Tom Ya ya? sebenarnya bukan mana yang menang, jadi kembali ke Ya, hati hati Anda. kita. Makanya yang ini istilahnya bahasa Inggrisnya ngocok-ngocoki ya. Dia ngocok-ngocoki keburukan, kebaikan, tengah-tengahnya Anda. Tidur nih ada azan, yang sini bilang saya tidur aja masih enak, yang sini ayo sholat, kembali ke Anda. Ya, jadi jangan sampai Anda nyalain setan. Aku dibisikin setan, ya bukan. Kamu memang dasarnya mau berbuat maksiat kan? Gitu. Dasar gitu. Karena setan itu hanya membisikkan. Sudah dia membisikkan was-was. Iya. Bukan bisikan di telinga enggak, tapi di hati. Hati ya. Jadi setan hanya membisikkan di hati kita. Catet. Gitu kan? Jadi jangan suka nyalain setan, kadang kesasar. Aku kesandung lihat memang jadi kesasar, duit hilang padahal habis dipakai jeng-jeng dugem bilang sama orang rumah, "Nganu diambil tuyul." Kan kasihan tuyulnya. Itu kan sering terjadi seperti itu. Usaha jualnya mahal, pokoknya sepi. Oh, disawuri lemah kuburan. Aku bilang nggak ada gunanya. Di kuburan-kuburan juga banyak orang jualan juga rame kok itu kan. Jadi makanya kami lebih suka basic Anda ketika menyambut, karena dunia gaib ini kan agak gimana ya? Kayak kita jalan di tengah jalan ini. Kalau kita salah tergelincir ke kemusyrikan, jauh dari Tuhan, ketika kita benar jalannya, kita dekat sama Tuhan. Makanya ketika tergelincir bisa kembali nggak? Boleh. Bisa. Kembali artinya kan gimana? Bisa. Maksudnya gini, ketika Anda pernah melakukan hal yang dilarang oleh agama, kemudian Anda sadar dan bertobat, mohon ampun, Tuhan maha pengampun. Sebesar apapun dosa diampuni. Tapi kalau sebelum tobat udah mati duluan ya tahu juga nih. Jadi tobatlah Anda tiap hari ya. Tobat kan bisa dilakukan dengan usaha, dengan ya mas, nggak cuma dengan kata-kata. Lagi rame kan, lagi rame sekarang ini kan orang kaya pesugihan. Kan di TV banyak tuh anaknya dipakai untuk pesugihan. Itu kan udah lama juga ya, tapi apalagi yang apa toko-toko tertentu gitu, prinsipnya kan gitu. Kalau Mas Bang gimana? Ada hidup mati rezeki di tangan Tuhan, dengan Allah. Jadi nggak ada hubungan. Anda cek 100 orang terkaya di Indonesia maupun di dunia itu dari usaha. Dia berdiri dari miliarder, dari pesugihan. Nah itu nggak ada hubungannya. Yang di kekayaan di dunia sama di Indonesia gitu, tapi kekayaan di tingkat kecamatan Mas ya. Jadi dia punya usaha lah. Nggak ada kalau kami bilang nggak ada model-model sudah kayak gitu. Jadi ketika Anda berkolaborasi dengan setan tanpa disadari, Anda merasa saja nih, setelah melakukan ritual yang diharamkan agama, padahal Anda merasa rezekinya lancar gitu. Padahal pada kenyataannya apa gitu ya? Ya enggak juga sih. Itu ditumpangi pikiran ya tadi ya. Yang bermain adalah pikiran kita. Anda merasa sudah ada kan misalnya nih ada orang sakit, dia sudah terbiasa dengan dokter A, dibawa ke dokter mana-mana pun dia nggak sembuh. Tapi ketika di A baru sampai di pintunya aja baru udah enak, baru ngambil antrian. Ya, tapi setannya udah kadung diambil, udah ada MOU nih sama apa namanya tuh juru apa tuh, juru kunci ya? Nah gitu gimana sih? Enggak juga, saya bilang enggak, itu kan mitos. Jadi buat apa? Kami Semarang kan bukan apa ya? Iya. Kami sering dibilang sok tahu, bukan masalah sok tahu ya. Kami menjelajah tempat angker itu bukan hanya di Semarang. Pantangannya apa, yang dilarang apa, dan dilanggar apa, sudah kami langgar semua, sudah ratusan bahkan ribuan tempat. Saya diancam santet sudah gak 10-20 kali, udah ratusan kali. Dan kami menjelajah tempat angker bermitos itu bukan hanya di Semarang, kami juga ke dunia, ke Indonesia, ke Asia, ke Australia, ke Amerika. Jadi kami kurang ke Eropa saja. Jadi Indonesia mana sudah. Jadi ketika kami praktisi ya, beda kalau kami baca dari buku, enggak, kami praktisi. Ketika ada mitos katanya gini-gini, kami kesana untuk membuktikannya. Mitosnya di tempat ini terkenal, di salah satu dari 7 titik terakhir di Indonesia. Mitosnya kalau itu dahannya disentuh akan kerasukan, kata paranormal bla. Kami kesana, bukan hanya menyusun, kami potong malah kami potong dan kami koleksi dahannya itu. Biar punya keyakinan kuat seperti ini, yang harus ditumbuhkan apa? Yang pertama kita yakin bahwa satu, setan itu nggak bisa apa-apa, udah itu aja. Anda harus yakin dulu itu bahwa setan itu nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau dia punya kekuatan apa-apa udah hancur semua. Dia nggak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya membisikkan, sudah itu aja.
Dia nggak bisa bunuh kita kok. Dia Dia nggak bisa melukai gitu kita ya, kok. hanya pikiran Ya. kita ya. Yang kedua kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang maha penjaga. Udah itu aja aman kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan bersama kita aman. Saya bilang makanya kami sama teman-teman sebelum kita memasuki tempat-tempat yang dianggap angker itu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Karena kami mayoritas Muslim ya, kami bicara Muslim, tentang himbauan Allah. Termasuk kekhawatiran besok nggak ada duit, nggak bisa makan, terutama rezeki kan nggak harus berupa duit, kesehatan juga rezeki. Ya, Saya punya teman nggak cinta rezeki juga. Rezeki. Nah jadi keraguan-keraguan seperti itu yang lebih banyak itu kerjanya setan lewat itu kita. Gitu. Ya, Jadi itu kalau kita buang dengan kata-kata yang ini dah positif thinking itu, positive vibe gitu. Makanya kan kadang banyak anak muda nih yang dilihat itu konten-konten horor, konten-konten dari IG maupun di konten-konten misteri yang mohon maaf Anda lebih cerdas dan bijak. Itu acara itu hubungannya sama iklan, konten itu sama iklan, sama uang, sama monetisasi. Iya sih. Rekayasa model apa juga. Karena versi kami bilang mereka nggak bisa tertangkap kamera gitu. Nah, diimbangi Anda dengan dengerin nonton di YouTube pengajian-pengajian. Ada kok misalnya nih Anda cek setan itu apa, cek aja kata Khalid Basalamah, kata Ustadz Adi Hidayat, kata Ustadz Syafiq Basalamah, kata Abdul Somad. Cari sumber yang kredibel, cari narasumber yang kredibel. Jangan kata Mbah Dukun ini ya, jangan. Lagi juga ini sih masyarakat itu sebenarnya lebih gampang loh Mas dibawa ke konten-konten seperti itu. Kemarin saya nggak sengaja muncul di ini paling atas saya itu kontennya anak muda yang lagi membongkar rumah yang katanya 14 keluarganya mati di situ, rumahnya udah angker dan rumah mewah sekali. Ya dia itu bencana kan jadi orang mikirnya wah ini mungkin matinya karena kesugihan, matinya karena nah jadi yang seperti itu yang diminati juga sebenarnya kan. Iya, Kan mengedukasi itu panjang Mas. Kalau Anda cek di videonya Semarang, karena ada ratusan juga video di Semarang tadi itu di YouTube, kami nggak ada satupun yang ada penampakannya. Karena memang sebenarnya nggak ada penampakan. Cuma kalau kayak membongkar misteri oke lah. Tapi jangan bermain rekayasa tentang penampakan yang membuat orang menjadi setelah nonton itu jadi takut sama setan. Ada tayangan di YouTube yang sempat viral, sampai orang mau tahajud takut, karena takutnya di belakangnya ada setan. Padahal orang tahajud itu belakangnya malaikat semua. Jadi bisa makan wise itu dilawan. So Anda percaya sama kata kreator, kata Tuhan yang kita dengar. Kata Tuhan yang dengar ya. Iman kita harus terbangun, harus berkuat biar kita lebih dari segala makhluk. Karena kita udah paling sempurna ya makhluknya yang paling sempurna kan. Nah, kita ada quote yang Mas ingin sampaikan lagi nggak? Ya tentang keyakinan kita tentang ini biar anak muda zaman now ini kan harus lebih banyak di itu Mas. Jadi kalau Semarang kan kami diajarkan di Semarang itu satu kita minimal menjadi pribadi yang baik dulu. Ada pribadi yang menyenangkan, sama orang tua patuh, sama teman asik, sama saudara-saudara. Ketemu orang senyum, salam sapa. Kita mau senggolan motor, ada motor merah nyelonong, kita gak sampai kemah senyum. Dibiasakan seperti itu, dibiasakan ngucapin terima kasih, maaf, dibiasain isi bensin terima kasih, kita beli apa terima kasih. Ya, pribadi yang menyenangkan dulu. Setelah itu pelan-pelan dekat kepada Sang Pencipta. Kalau belum bisa sholat 5 waktu bagi yang muslim, oke lah, minimal ada usaha untuk itu. Oke lah, belum pertama-pertama. Tapi minimal ada pribadi yang menyenangkan dulu. Ketemu orang, mohon maaf Pak, ada orang pada nongkrong, permisi, numpang lewat, jangan ngapain lihat-lihat. Itu saya senang ya. Kita langsung nempel ya. Kami ngajak apa ya, hidup ini indah loh kalau kita maksudnya kita menghormati orang-orang kayak gitu, mengisi aura positif kita seperti itu. Peduli, berbagi. Tuh, setan nggak senang sama orang yang ceria, setan nggak suka sama orang yang yakin, setan nggak senang sama orang yang ngeyel ya. Jadi ketika dibisik setan ngeyel aja, kamu pasti ini. Coba kayaknya nih. Itu tadi saya semua. Ya tapi ya ini juga ya, kita memang harus seperti Mas ini, kalau ada sesuatu yang sekiranya itu Anda nggak yakin, coba apa Mas? Coba Anda datangi dan Anda pecahkan gitu ya. Coba Anda langgar, benar ya? Ya tapi harus imbang ya antara apa yang di mulut Anda dengan yang di hati Anda juga sama.
apa yang di pikiran Anda, di mulut Anda dan hati Anda. Jangan di mulutnya, oh nggak apa-apa, Allah bersama kita. Tapi ininya sampai rumah jangan. Harus balance, tiganya harus balance. Oh benar banget. Jadi jangan lupa ya buat teman-teman yang sedang bersama kita di podcast Open Your Heart, buka hatimu, buka apa nih bahasa hati itu namanya kalbumu, wes ya. Kan kita ngomongnya banyak versi. Kalau setan namanya buka apa ya? Setan tuh seneng sama yang ini, orang yang kasar-kasar yang gak ramah. Ya, aku baca dulu ya. Jangan lupa, jangan lupa saksikan terus podcast kita yang akan hadir terus di channel IMTV Semarang. Di subscribe IMTV Jawa Tengah ya. Sekarang kita punya yang lebih besar lagi, dulu Semarang, sekarang kita sudah meluas menjadi IMTV Jawa Tengah dan sebentar lagi menjadi TV digital yang akan ditonton orang sedunia ya. Jadi besok saudara-saudara saya yang ada di Australia, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura tuh bisa nonton kita semua loh Mas. Ya, Anda mau salam-salam buat setan-setan di beberapa negara? Bisa dong. Oh iya. Terus ini apa nih? 085 875 01 0435. Jika Anda, kalau Anda punya kisah inspiratif, Anda sendiri orang yang inspiratif, bisa menginspirasi orang lain. Seperti Mas Pam Muji ini, dengan selalu memecahkan mitos-mitos angker-angker dan akhirnya ketemu jawabannya. Kekuatan utama adalah kekuatan Allah SWT. Nah, seperti itu contohnya. Anda ingin untuk bisa banyak orang tahu tentang kelebihan Anda, aksi Anda, ataupun sisi inspiratif Anda, silahkan Anda ke Instagram kita IMTV Semarang ya. Di situ bisa DM ke admin, atau kalau nomor Anda bisa menghubungi 085 875 01 0435. Mas Pam juga punya nih, ada IMTV, ada Instagram, ada apa lagi Mas? YouTube. Boleh di-share juga di sini. Oke, kalau YouTube Semarang di Semarang TV, ada search aja YouTube Semarang TV. Kalau di Instagramnya Semarang Official. Ya, dan masih membuka buat anggota baru ya. Ada Basecamp masih sekarang. Di mana Basecampnya? Di Serondol. Lebih besar apa gimana? Lebih nyaman aja sih. Karena kita pisah antara museum kami sama tempat Basecamp gitu. Kalau di Basecamp buat ngaji buat itu. Jadi hantu-hantu kami pisahkan ke tempat lain. Jadi katanya di kamar sebelah istilah ngaji. Jadi hantunya bisa tobat. Jadi gara-gara Mas Pamnya ngajak ngaji tiap malam ya. Saya setuju, saya yes ini dengan apa kerja Mas Marangker ya. Ya, jadi tadi ya museum sudah ada ya. Pengunjungnya masih banyak. Kebanyakan dari pers, mahasiswa tuh gimana sama teman-teman dari media banyak banget, media nasional, bahkan yang dari luar juga sempat ada yang datang juga, dari Australia sama dari yang New York juga datang, ada Semarang juga banyak. Kebanyakan malah luar Semarang yang datang, masing-masing luar Semarang. Iya, karena mereka tuh aktivitas dari Semarang ini sudah lama. Yeah. Saya ketemu Mas Pam ini di sebuah event waktu itu kita diundang sama-sama jadi talent ya, pengisi acara ya. 2000 berapa ya? 14? Iya, 2014. Itu Anda pas lagi top-topnya tuh. Pas lagi TV musim apa itu? Musim acara setan-setan. Sekarang sering diajak ya. Ya sampai sekarang ya. Masih 5 detik atau 5 menit. Iya deh, oke Mas Pam, terima kasih ya. Kedatangannya ini bisa membuka aura kita. Membuka pemikiran kita. Bahwa kita harus menjadi orang yang sangat yakin kepada Allah SWT, dan kekuatan yang lain akan berada di bawah. Betul. Ya. Betul Mas? Betul. Apa kalimat yang ingin Anda tegaskan? Be smart and wise. Ya. Itu aja sih. Selalu ya. Smart and wise dalam menyikapi yang gaib. Oh, dalam menyikapi yang gaib adalah menjadi pintar dan bijak. Oke. Ya, kita ketemu lagi di podcast IMTV Jawa Tengah berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif yang bisa membuka hati kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk Anda
Media First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video beneran tanpa batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media.